Shalom. Hai adik-adik. Hai. Udah rindu ya? Udah rindu kayaknya nih mau Udah pelayanan kayaknya Kak ya. Deo. Wah, pasti seneng semua ya. Yuk semuanya kita mau fokus, kita mau ibadah sore hari ini. Semuanya harus semangat, semuanya harus senang memuji Tuhan. Oke? Wah, Oke. kita doa dulu ya. Ya. Jadi Kak, biar kita lebih semangat lagi mau memuji Ya, Tuhan. betul itu. Yuk kita doa yuk Kak Deo. Yuk adik-adik kita doa yuk. Tuhan terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sekarang kami akan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami agar bisa menjadi berkat bagi orang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kak, mau nggak joget-joget? Yuk, boleh? Ajak adik-adik juga ya. Yuk. Yuk semuanya Semua bangkit joget, berdiri. Yuk kita mau joget-joget. Yuk kita nyanyi Bila Roh Allah Ada. Awas ya kalau di rumah nggak joget. Yuk semuanya pakai gerakan kalau bisa. Oke? Ayo Kak Muel. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk sekali lagi harus lebih semangat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. sekali lagi yuk. Ku kan menari seperti Daud menari. Yuk semuanya, karena semuanya bersuka cita, semuanya mau nggak disayang sama Tuhan? Mau. Yuk harus lebih seneng lagi jogetnya. Kita nyanyi sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, tepuk tangan dong yang di rumah. Udah capek belum? Belum lah ya. Belum ya? Belum dong harusnya. ya. Kan pada seneng semua pasti mau Iya ya pasti joget-joget. seneng semua. Kita mau joget apa lagi nih Kak?
Kakak percaya nggak sih kalau Tuhan itu ada di tengah-tengah kita? Oh pasti adik-adik harus percaya juga ya. Iya. Wah, Nah, kalau gitu, gimana kalau kita nyanyi Tuhan Allah di tengah kita? boleh. Yuk semuanya kita nyanyi lebih semangat lagi. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Jempolnya diangkat yuk, ada di rumah. Besar Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Ayo joget semua di rumah ya. Besar. Kok tangan Tuhan besar. Ayo tadi siapa yang gerakannya sampai lompat saking besarnya? Waduh pasti seneng semua ya Kak Seneng semua pasti. di rumah ini. Duh udah kangen belum sih kumpul-kumpul sama teman-teman kids? Kangen Kangen pasti semua ya. Udah lama gak ketemu, gak apa-apa. Kita harus sama-sama berdoa ya adik-adik. Supaya kita pasti nanti ketemu teman-teman lagi. Bisa beribadah bareng-bareng lagi. Oke yuk boleh duduk. Tadi tarik nafas. Yang capek-capek duduk dulu ya. Kita mau dengarkan firman nih Kak. Kita mau dengarkan firman. Siapkan hati kita. Yuk kita nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi yuk kita mau sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembahmu
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Yuk, adik-adik semuanya kita belajar, kita mau sembah Tuhan, ucapkan haleluya Tuhan Allah luar biasa. Yuk, kita belajar yuk. Adik-adik semuanya tutup mata, kita mau serius menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, kami sembah Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Haleluya, Engkaulah yang baik Tuhan. Haleluya, bersembah glory nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yuk, adik-adik semua kita belajar, kalau misal bingung bilang aja terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya Engkau baik. Yuk kita sama-sama belajar ya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkaulah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sembah nama-Mu berkuasa Tuhan. Sekali lagi yuk kita mau nyanyi lagu ini, kita resapi, kita mau undang benar-benar Tuhan hadir. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Yuk semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau serius untuk mendengar. Bapak terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini kami dapat beribadah bersama Tuhan di Kids for Christ Betani Batu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman kepada kami. Biarlah firman-Mu selalu tertanam dalam hati kami. Dan kami mau Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan, setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman. Shalom adik-adik. Shalom semuanya yang ada di rumah. Ya, kita mau siapkan Alkitabnya. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Sore hari ini Kastep akan membawakan suatu renungan dengan tema yaitu mimpi yang jadi kenyataan. Wow, mimpi yang jadi kenyataan. Dan kita akan angkat satu tokoh dalam Alkitab yang dimana mimpinya itu dijadikan oleh Tuhan menjadi satu kenyataan. Ya, dan tentunya mimpinya itu adalah dari Tuhan. Siapa ayo? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira ini tokoh siapa namanya? Nah, kalau belum tahu, seorang yang memiliki mimpi ini adalah, boleh saya katakan sebagai anak yang masih muda. Di usianya 17 tahun, lalu kemudian dia memiliki 11 bersaudara. Ya, pasti mulai bisa nangkep ya siapa ini ya. Dia memiliki 11 bersaudara, lalu kemudian dia seorang anak yang paling dicintai oleh ayahnya. Dari sekian banyak saudaranya, dia yang istimewa di mata ayahnya. Ya, itu dia. Dia adalah namanya Yusuf. Nah, yuk kita baca. Mimpi apa sih yang didapatkan oleh Yusuf ini? Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Bunyinya seperti ini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu, sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya. Karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Tidak cukup sampai di situ. Ini mimpi yang kedua lagi yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya,
maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Yesus Tuhan, boleh enggak sih kalau kita memiliki mimpi? Boleh enggak sih kita ini memiliki cita-cita? Boleh ya, kita memiliki mimpi-mimpi yang baik, mimpi yang dimana itu adalah bagaimana kita esok hari, di kemudian hari, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tentunya pasti boleh, ya, dan pasti semua juga memiliki mimpi. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, mimpi daripada Yusuf ini adalah merupakan suatu kehendak Tuhan yang didapatkan oleh Yusuf dalam sebuah mimpi, padahal Yusuf gak ngerti mimpi itu arahnya kemana nantinya. Yusuf gak paham, tetapi di dalam mimpi itu terkandung suatu visi yang besar, ya, suatu makna rencana Tuhan yang besar, yaitu tentang penyelamatan seluruh bangsa yang ada di negeri saat itu dalam apa? Penyelamatan dalam wabah kelaparan yang sangat begitu besar. Waktu dan saatnya pun juga Yusuf tidak tahu. Karena artinya aja gak ngerti. Nah, dalam proses perjalanannya, Yusuf ketika dia sudah menyampaikan mimpi yang pertama, dasarnya dia sudah menjadi anak yang paling dicintai oleh ayahnya, dan itu membuat iri kepada saudara-saudara lainnya. Ya, saudara-saudara lainnya itu benci kepada Yusuf. Ditambah Yusuf mulai bermimpi yang pertama, tambah benci. Kemudian ditambah mimpi yang kedua, dikatakan di situ malah iri hati loh. Ya, malah iri hati ini ya kondisi keadaannya Yusuf. Lalu kemudian Yusuf mendapatkan perlakuan yang tidak enak di tengah-tengah saudaranya. Karena saudaranya menganggap Yusuf ini adalah anak yang terlalu dicintai. Ya. Nah, adik-adik terkasih dan nama Yesus Tuhan, suatu saat ya, Yusuf mengalami proses hidup yang benar-benar itu tidak enak. Proses hidupnya tidak enak, di mana yang pertama, saudara-saudaranya itu bukan cuma hanya membenci dan iri, tetapi saudara-saudaranya itu mulai berikhtiar untuk membunuh daripada Yusuf. Ketika mereka semuanya ada di padang, lalu kemudian ayah Yusuf berkata gini, Yusuf pergilah ke padang. Jenguklah saudaramu di sana, apakah mereka baik-baik, dan bawalah makanan ini kepada mereka semuanya. Lalu kemudian ketika Yusuf dari jauh dilihat oleh saudara-saudaranya, saudara-saudara bilang begini, itu si pemimpi itu datang. Bagaimana kalau kita bunuh dia, kita masukkan dia ke dalam lubang sumur ini, lalu kita katakan kepada ayah kita bahwa adik kita binasa, dimakan, diterkam oleh binatang. Lalu kemudian rencana itu, di mana Yusuf dimasukkan di dalam sebuah sumur, ya, mereka sepakat. Lalu ketika Yusuf sudah baru sampai dekat dengan mereka, langsung Yusuf dikeroyok, kemudian jubahnya ditanggalkan oleh mereka, dan kemudian saudara memasukkan Yusuf ke dalam salah satu lubang sumur. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, ketika mereka sedang menanti-nantikan rencana berikutnya, apa ya yang harus kita lakukan kepada Yusuf ya? Apakah Yusuf di lubang itu mati atau tidak? Lalu kemudian mereka melihat saudara-saudara atau kafilah, satu rombongan yang besar, ya, orang-orang Ismail dari Midian. Kemudian mereka berpikir gini, bagaimana kalau kita jual saja adik kita, supaya kita jangan sampai berhutang darah, karena nggak boleh ya membunuh atau menumpahkan darah. Nah, lebih baik kita jual, uangnya dapat buat kita semuanya. Kita bagi-bagi, kita bisa berpesta pora dan sebagainya, dan kita katakan bahwa adik kita mati, ya, diterkam oleh salah satu binatang kepada ayah kita. Nah, terjadilah seperti itu, di mana Yusuf akhirnya diangkat dari lubang sumur, dijual kepada orang Midian itu, dan orang Midian ini hendak pergi berdagang ke Mesir. Dan pada saat orang Midian ini berdagang ke Mesir,
Yusuf dijual di situ. Ayo, siapa yang mau beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Ayo, siapa? Dia masih muda, kuat. Ayo, siapa yang mau beli? Akhirnya ada seorang yang mau beli yang bernama Potifar. Dan saat itulah Yusuf berada di rumah Potifar. Dan dikatakan bahwa oleh karena Yusuf orang yang mengasihi Tuhan, oleh karena Yusuf orang yang dipilih oleh Tuhan, oleh karena Yusuf orang yang akan Tuhan pakai untuk menggenapkan satu rancangan yang besar, maka Tuhan tidak membiarkan Yusuf begitu aja. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di rumah Potifar itu, apapun yang dilakukan oleh Yusuf, semua dibuat Tuhan berhasil. Bahkan Alkitab berkata begini, oleh karena Yusuf, rumah Potifar diberkati oleh Tuhan. Ada terkasih dalam Tuhan. Yusuf mengalami kenyamanan, Yusuf mengalami kepercayaan, mengalami hidup pada saat itu boleh dikatakan enak. Karena dia menjadi orang kepercayaan daripada Potifar. Tapi prosesnya tidak berhenti di situ adik-adik. Tante Potifar mulai melirik-lirik Yusuf, menginginkan Yusuf, lalu kemudian Dilakukan dari oleh hari Yusuf. ke hari Semua dibuat membujuk Yusuf Tuhan gak berhasil. bisa. Satu Bahkan saat ada tidak kesempatan berhenti di mana situ Yusuf adik-adik. seorang diri, rumahnya nggak ada orang, lalu kemudian Yusuf berusaha untuk dipaksa, ya tidur bersama dengan tante Potifar. Dan Yusuf berkata bahwa seluruh rumah ini kuasanya diberikan oleh Tuhan kepadaku. Cuma hanya satu yang tidak diberikan, yaitu kamu. Karena kamu adalah istrinya. Masakan aku ini berdosa kepada Tuhan. Nah, bayangkan adik-adik, tahu enggak sikap Yusuf seperti ini? Yusuf kan harusnya berkata, masakan aku ini berbuat dosa kepada Tuhanku, kepada Potifar. Masakan aku ini berbohong kepada Potifar. Masakan aku ini menyembunyikan kesalahan-kesalahan kepada Potifar. No, bukan Potifarnya di mana yang membuat Yusuf takut, tidak. Tetapi Yusuf terlebih takut itu kepada Tuhan. Sehingga dalam kesempatan ada dosa, dia sama sekali menghiraukan. Ada kesempatan untuk dia berbuat jahat, sama sekali dia menolak, bahkan lari pergi keluar. Dan prosesnya berlanjut lagi, yaitu apa? Yusuf difitnah, masuklah dia ke dalam penjara. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, di dalam penjara di situ, di mana Yusuf ada beberapa tahanan di situ, termasuk juga ada juru minuman raja, ada juga yaitu juru roti raja. Dua-duanya masuk ke dalam penjara, ya. Dan suatu ketika kedua daripada pelayan raja ini mereka mendapatkan mimpi. Dan dua-duanya gelisah hatinya. Mimpi apa ya aku ya? Aku mimpi seperti ini. Akhirnya dia berusaha ngomonglah sama kepada Yusuf. Dan Yusuf mulai mengartikan mimpi masing-masingnya itu. Dan seperti yang diartikan oleh Yusuf mimpi itu kepada masing-masing terjadilah. Di mana juru minuman diangkat pada hari kelahiran raja. Juru minuman diangkat kepada posisinya semula untuk melayani raja. Tetapi pada juru pelayan roti raja, di mana dia betul diangkat, tetapi diangkat tinggi, yaitu digantung, saudara adik-adik terkasih. Nah, adik-adik terkasih dan nama Tuhan, kemudian Yusuf cuma berkata begini kepada juru minuman raja. Kalau sebelum juru minuman raja ini diangkat oleh raja ya, Yusuf cuma hanya pesan setelah dia mengartikannya. Begini, kalau kamu nanti sudah mendapatkan posisimu, ingatlah akan aku. Ya, ingatlah akan aku. Ternyata juru minuman ini tidak ingat sama sekali kepada Yusuf. Lagi-lagi Yusuf diabaikan. Yusuf dilupakan. Tidak diingat jasanya. Bahwa kalau jasanya Yusuf ini, juru minuman ini berada di posisinya itu adalah tepat seperti apa yang diartikan mimpi oleh Yusuf. Nah, adik-adik terkasih dalam Yesus Tuhan,
Yusuf masih mendekam dalam penjara. Ya, masih mendekam dalam penjara. Ada terkasih dalam Tuhan, satu saat kemudian sang raja mendapatkan mimpi. Dan membuat hatinya tuh gelisah sekali, mimpiku ini kok mimpi aneh ya. Di dalam sungai Nil dia berdiri di tepi sungai Nil, dia muncul lembu, tahu lembu ya, sapi. Yang pertama itu badannya gemuk, bangunnya bagus sekali. Tujuh lembu yang gemuk, bangunnya bagus sekali. Makan rumput di sekitar daripada sungai Nil itu. Lalu kemudian tidak lama muncullah 7 ekor lembu yang kurus dan buruk badannya. Dan itu memakan 7 ekor lembu yang gemuk tadi. Dan ketika dimakan, lep, 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 lep. Padahal ini makan lembu yang gemuk loh, bukan lembu yang kurus. Tapi kelihatannya tetap kurus. Yang habis makan tetap kurus. Aneh ya adik-adik ya. Padahal biasanya kalau orang habis makan banyak gitu kan perutnya besar. Ya. Terus kemudian tampak wajahnya seger. Tapi ini beda. Lembu yang kurus ini habis makan lembu yang begitu besar itu tetap kurus. Dan tetap buruk juga keadaannya. Nah, adik-adik, lalu kemudian mimpi yang berikutnya juga sama. Ada 7 bulir gandum yang bagus dan 7 bulir gandum yang kosong, jelek. Ya, nah disinilah juru minuman mengingat bahwa ada seorang dalam penjara raja yang bisa mengartikan mimpi raja. Karena sebelum-sebelumnya seperti itu raja menempatkan saya pada posisi yang semula. Ini oleh karena Yusuf yang telah mengartikan mimpi saya. Pasti dia akan bisa mengartikan mimpi raja. Dan saat itulah Yusuf dipanggil oleh raja. Lalu kemudian Yusuf diminta untuk mengartikan mimpi daripada raja itu. Dan Yusuf mengartikan satu persatu dari 2 mimpi itu. Dan kedua mimpi itu adalah artinya sama. Di mana akan ada 7 tahun yaitu masa panen raya, masa kelimpahan, tapi juga ada 7 tahun masa kelaparan. Di mana 7 tahun masa kelaparan yang akan datang ini akan melupakan masa kejayaan 7 tahun sebelumnya. Akan menghilangkan ya masa-masa kelimpahan 7 tahun sebelumnya. Karena kengerian, kelaparan yang hebat itu menghabiskan bahan makanan semua yang ada di seluruh negeri pada saat itu. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, Yusuf dengan ide-idenya, kemudian dia diangkat oleh Fir'aun. Kalau kemudian Fir'aun berkata gini, mana ada orang yang seperti dia, orang yang penuh hikmat, penuh dengan roh Tuhan. Sebab itu aku menempatkan engkau di sini sebagai posisi kedua daripada aku. Kelebihanku cuma hanya tahta ini. Lalu raja memberikan cincin matreya, diberikan kepada Yusuf. Dan Yusuf dinaikkan dalam kereta daripada Fir'aun. Lalu kemudian Yusuf, dipromosikan di seluruh kota, di seluruh negeri. Ya, di Mesir itu semua orang hormat kepada Yusuf. Adik-adik terkasih dalam Yesus Tuhan, dari proses demi proses itu, Yusuf melewati selama berapa tahun. Dari 17 usia yang ke-17 dia mendapatkan mimpi. Sampai mimpinya itu menjadi kenyataan di usia yang ke-30 tahun. Adik-adik bisa baca di sana dalam Kejadian pasal yang ke-41. Pada Kejadian pasal 41, ya, di sana dikatakan begini, di dalam ayat yang ke-46. Kejadian 41 ayat ke-46. Dikatakan begini, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir. Maka pergilah Yusuf depan Fir'aun itu lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir itu. Nah, adik-adik dari usia 17 ke 36 tahun ini, ke 30 tahun ini berarti berapa lama? Berapa lama? 10 tahun? 11? 12? 13 tahun. Wow.
Lama enggak itu waktunya? Lama ya. Nah, adik-adik terkasih dalam Yesus Tuhan, ayo Yusuf mimpinya menjadi kenyataan digenapkan oleh Allah selama 13 tahun. Siapa di sini yang memiliki mimpi? Boleh enggak sih kita punya mimpi? Sekali lagi ya, seperti Om tadi katakan yang pertama, boleh enggak sih kita punya mimpi? Boleh. Boleh enggak sih kita ini punya cita-cita? Boleh dong ya. Kalau kakak boleh tanya ini, siapa yang cita-citanya kepingin jadi dokter? Angkat tangan. Siapa yang cita-citanya ingin jadi pilot? Weh, ada. Siapa yang cita-cita jadi guru? Oh, siapa yang cita-citanya jadi, ada ini yang lagi ngetren, YouTuber. Ada yang bilang, Kak saya kepingin jadi YouTuber besarnya. Ya, sekarang lagi viral ya, sekarang lagi digandrungi banyak orang gitu ingin jadi YouTuber karena pemasukannya banyak banget. Ya, kalau punya banyak follower ya. Nah, adik-adik terkasih nama Yesus Tuhan, cita-cita sih boleh. Ya, semuanya kita boleh punya cita-cita. Ya, karena melalui cita-cita juga Tuhan juga bisa menggenapkan cita-cita kita loh. Tuhan bisa mengizinkan cita-cita kita itu menjadi kenyataan. Apalagi kalau cita-cita kita itu adalah berhubungan dengan kehidupan banyak orang. Bagaimana kita membantu seperti menjadi dokter, menjadi abdi negara, ya, kemudian banyak menolong orang-orang miskin, banyak memberkati anak-anak yatim. Istilahnya pokoknya cita-cita yang itu adalah untuk membantu banyak orang. Ya, pasti Tuhan itu suka. Nah, adik-adik terkasih dalam Yesus Tuhan, lalu kemudian cita-cita, kita harus punya mimpi, kita harus punya cita-cita atau mimpi yang atau cita-cita yang terus kita mimpikan. Lalu tidak cukup dari situ, ya, tidak cukup dari situ. Kita harus memperkatakannya seperti Yusuf tadi, diceritakannya. Sekalipun saudaranya itu 11 itu udah benci, udah nggak suka, ya, tetapi Yusuf tetap aja memperkatakannya. Mimpi yang pertama dikatakan tambah benci mereka. Ya, emangnya aku ini kamu akan sujud menyembah sama kamu itu anak-anak kecil, kamu itu masih remaja, unyu-unyu. Gitu ya. Ditambah lagi dia bermimpi yang kedua, dikatakan tambah iri loh. Ya, tapi intinya di sini di mana Yusuf memperkatakan mimpinya. Nah, adik-adik, yuk cita-citamu itu harus loh dikatakan. Ya, siapa di sini pernah ditanyain oleh orang tua, oleh guru, ya, seperti kakak tadi berkata kan, cita-citamu apa? Ya, ada kan yang di sini ya, banyak ya yang ditanyain orang tuanya, Lois, cita-citamu apa? Kan gitu ya. Nah, pasti dijawab tuh. Nah, jangan takut ya, perkatakan aja. Kalau nggak ada yang tanya, bilang aja nggak apa-apa. Mah, aku nanti besar kepengen jadi ini mah. Ya, Pah, aku kalau besar aku pengen jadi ini. Bu Guru, kalau aku besar aku pengen jadi seperti ini, Bu Guru. Gitu ya. Cita-citanya diperkatakan. Nah, lalu kemudian kalau orang lain bilang, mustahil kamu itu bisa jadi pilot, mustahil kamu itu bisa jadi tentara, mustahil kamu itu bisa jadi begini. Nggak usah pusing, nggak usah bingung. Karena yang menjadikan cita-cita kita itu bukan mereka, tapi siapa? Tuhan Yesus. Amin. Nah, kemudian kita perlu memperkatakan ke siapa lagi? Kepada Tuhan Yesus dong. Ya, karena apa? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah Bapa yang punya skenario atas dunia ini semuanya, dari penciptaan awal hingga sampai akhirnya, dari kehidupan manusia pertama kali sampai kepada akhirnya, semuanya Tuhan itu sudah rencanain, udah di skenario loh. Jadi tentunya cita-citamu sudah ada di dalam agenda Tuhan. Jadi kamu harus apa adik-adik? Ngomong dong sama Tuhan, berdoa, Tuhan aku kepengen jadi ini, Tuhan aku mau jadi ini, Tuhan. Tuhan, aku kepengen jadi ini. Nah, ada terkasih nama Tuhan, apa boleh ngomong sama Tuhan seperti itu? Boleh.
Firman Tuhan katakan apa? Mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Carilah kamu maka kamu akan mendapat. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, kalian perlu deh untuk apa? Datang kepada Tuhan, ngomong, perkatakan Tuhan, aku mau nantinya jadi seperti ini. Terlebih lagi kalau menjadi pendeta, ya, jadi hamba Tuhan. Nah, semua cita-cita kalian itu pada intinya adalah untuk melayani. Melayani di mana engkau nantinya berada untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin, adik-adik. Nah, langkah berikutnya apa? Ayo, punya mimpi, punya cita-cita yang dimimpikan, lalu kemudian diperkatakan. Yang ketiga, melewati proses pengembangan diri. Yusuf tanpa disadari dia masuk beberapa kali dalam proses yang menyakitkan adalah untuk apa? Untuk membuat proses-proses itu membuat Yusuf ini tahan. Yaitu menjadi orang yang sabar, tidak pemarah, menjadi orang yang pemberi maaf, tidak pendendam, ya. Lalu kemudian menjadi orang yang tidak sombong, tapi menjadi orang yang rendah hati senantiasa. Berapa kali dilupakan, tetapi Yusuf tetap tidak tidak membela haknya, tidak menuntut dan sebagainya, enggak. Yusuf tetap. Nah, proses itu membuat Yusuf ini menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang pemaaf. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, lewati proses hidupmu dari hari ke hari untuk mengembangkan menjadi satu pribadi anak yang baik, menjadi anak yang sopan, menjadi anak yang sabar, menjadi anak yang pemurah, menjadi anak yang murah senyum, menjadi anak yang suka memberi, menjadi anak yang hormat pada orang tua, menjadi anak yang benar-benar berprestasi di dalam studi dan semuanya. Nah, lewati proses pengembangan diri seperti ini. Dan yang terakhir, yang keempat adalah percaya bahwa Tuhan menyertai engkau. Amin. Ya, Yusuf dari mulai mimpi 17 tahun usianya hingga sampai yang ke-30 tahun menjadi penguasa kedua di tanah Mesir, tidak luput. Selain dia punya mimpi, kemudian dia perkatakan mimpinya. Dan yang ketiga, dia lewati proses dalam pengembangan hidupnya. Dan yang keempat adalah Yusuf disertai oleh Tuhan. Sehingga apa? Melewati hari-hari semuanya itu, Yusuf dimampukan. Yusuf dibuat bisa oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan menyertai. Adik-adik sekalian, pada sore hari ini, jangan takut akan cita-citamu. Jangan takut akan apa yang harus kamu mimpikan yang baik-baik. Karena semuanya itu sudah ada di dalam skenario Tuhan. Bagaimana kamu nanti ke depannya sudah ada dalam skenario Tuhan. Jadi percayalah bahwa kalau itu dipandang mustahil bagi orang tuamu, dipandang mustahil bagi orang sekitarmu yang kamu ceritain, jangan kamu berkecil hati. Karena Tuhan yang menyertai Yusuf, yang menjadikan mimpi menjadi kenyataan. Tuhan yang sama saat ini menjadikan mimpi-mimpimu yang kamu cita-citain akan menjadi kenyataan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Haleluya. Saya serahkan kepada Kak Keke untuk selanjutnya. Oke, gimana tadi? Ayo pada dengerin Kak. Tadi kalau semuanya dengerin, Kak Keke sama Kak Deo punya kuis. Kuisnya berhadiah nggak ya? Berhadiah nggak ya? Nanti pokoknya dikirim seperti biasa di grup parents. Nanti pakai voice note. Ini lo ngomong sendiri. Kok ngomong sendiri? Apa ini? Di pesan suara Ya, gitu pesan ya Kak ya. suara. Pesan suara. Pertanyaannya dari Kak Deo. Pertanyaan yang pertama tadi kan kalian udah dengerin ya, kalau Yusuf itu sempat dijual sama saudara-saudaranya. Nah, Yusuf itu dijualnya ke siapa? Ke siapa? Oke, ayo. Ya, itu. Ke siapa? Yusuf ini sama saudara-saudaranya dijual ke siapa? Ya, dijualnya ke siapa? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2.
itu ceritain salah satu mimpi Yusuf. Harus lengkap ya, harus lengkap. Tadi kan sudah dikasih ayat sama Om Stef. Ayo dibuka, dibaca. Nanti pakai pesan suara ya, bilang nanti misal ya, Kak Keke mau, Kak Keke nggak ada di grup sih ya. Kak Keke mau jawab, siapa deh? Sini ada siapa? Oh, Natali mau jawab nomor 1, jawabannya ini. Nomor 2, ceritanya gini. Gitu ya, pakai suaranya masing-masing. Nggak boleh suaranya mama, nggak boleh suaranya papa. Oke? Nah, nanti dikirim di grup parents. Ya, jadi nomor 1 tadi, Yusuf dijual ke siapa? Ya. Nomor 2, ceritakan salah satu mimpi Yusuf. Yusuf. Oke? Ditunggu, yuk kita ada lagu yang cocok loh sama ini. Kita mau nyanyi masa depan sungguh ada, kan kita mau bermimpi ya. Kalau Iya. kita katakan sungguh-sungguh pada Tuhan, pasti masa depan itu ada. Yuk kita undang, kayaknya nggak bisa kalau nggak pakai musik ya, nggak Iya. seru. Ayo Kak Muel. Kak Muel. Jangan joget di bawah ya, kita joget di atas sama adik-adik. Yuk, masa depan sungguh ada. Masih ingat kan gerakannya? Yuk kita berdiri lagi, kita nari lagi, kita mau semangat, kita mau ceritakan mimpi kita sama Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayo ke kanan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus. Sekali lagi ya dari depan yuk. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Yuk ke kanan lagi. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi yang kenceng semuanya, teriak ya. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke, tepuk tangan dong. Tuhan luar biasa ya. Jadi mimpi kita nanti diceritakan sama Tuhan. Jadi biar Tuhan dengar, nanti pasti Tuhan kabulkan pasti ya Kak ya. Kalau kita punya mimpi, kita punya cita-cita, berdoa benar-benar, nanti pasti Tuhan dengar. Oke? Yuk kita tutup ibadah sore hari ini. Silakan Om Stef doa buat adik-adik kids di rumah untuk menutup ibadah sore hari ini. Ayo adik kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami sudah, adik-adik sudah mendengarkan setiap firman-Mu. Kiranya Tuhan memeteraikan setiap firman ini dalam hati adik-adik semuanya. Tuhan memberkati adik-adik semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Bahkan Tuhan senantiasa terus menyertai adik-adik semuanya.
Yuk angkat tangan kalian semuanya tinggi-tinggi, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada kuasa Tuhan Roh Kudus yang akan memberkati engkau, yang akan terus menyertai engkau mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.